Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Zikri Ramadan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit materi apa yang telah saya bahas kemarin dalam pematerian studi Al-Quran dan Hadis, dan menjadi tugas UTS saya juga. Alhamdulillah saya diberi ujian UTS ini dengan memaparkan min map yang kemarin kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah terminologi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam. Mengapa? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang diriwayatkan secara mutawatir oleh jumhur ulama. Karena mengapa? Al-Quran ini tidak bisa ditentang dan menjadi pahala apabila kita membacanya, apalagi menghafalnya sesuai dengan pemaknaan Al-Quran dan sesuai kaidah-kaidahnya. Al-Quran juga pedoman bagi umat Islam. Mengapa pedoman bagi umat Islam? Karena pedoman ini adalah petunjuk bagi umat Islam, dan terdapat di dalam Al-Quran itu adalah aturan-aturan dan norma-norma bagi umat Islam, baik di masa depan ataupun masa lalu. Karena ini adalah Al-Quran itu memiliki mukjizat. Yang mengapa? Jadi kita itu wajib untuk memaknai dan memahami apa isi Al-Quran tersebut yang menjadi pedoman bagi umat Islam, yaitu menjadi petunjuk kita. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur 22 tahun 22 hari maaf saya salah 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Baiklah, selanjutnya yang kedua adalah Makkiyah dan Madaniyah. Kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama kita akan membahas Madani atau Madaniyah. Madaniyah adalah ayat yang turun ketika Nabi hijrah ke Madinah, dan ayat Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi ke Madinah. Perbedaan antara Madani dan Makkiyah yaitu adalah kalau dalam surah-surah Makkiyah terdapat perkataan ya ayuhan nas, kalau dalam surah-surah Madani terdapat perkataan ya ayyuhalladzina amanu. Surah-surah Makki terdapat kisah-kisah kenabian dan umat-umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. Kalau surat Madani ini menceritakan perihal kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut. Selanjutnya kita akan menjelaskan asbabun nuzul Al-Quran. Ya, kita sudah tahu asbabun nuzul ini dari kata nazala yang artinya turun kan, ya Al-Quran. Jadi asbabun nuzul ini sungguh penting bagi kita umat muslim semuanya agar mengetahui asbabun nuzul. Pertama adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi dari berbagai ayat itu ada kalimat-kalimat Al-Quran yang mungkin umum tetapi kurang bisa difahami oleh teman-teman dan orang-orang lain mengenai asbabun nuzul tersebut. Mereka kadang banyak dari kelompok tersebut memaknai Al-Quran itu hanya tekstual, dalam arti hanya memahami Al-Quran itu sekedar dengan teks dan terjemahannya, tapi tidak memahami apa isi teks tersebut dan sebab-sebabnya karena apa. Makanya perlu sekali asbabun nuzul Al-Quran ini agar mengetahui makna Al-Quran supaya tidak salah tafsir. Makanya memang kita mendapati Al-Quran adalah mutawatir, tidak bisa ditentang, tetapi kalian harus tahu asbabun nuzulnya agar kita tidak salah tafsir, menjadikan ayat Al-Quran ini mengapa Rasulullah mendapat wahyu Al-Quran agar kita bisa memaknainya bukan hanya dengan pemahaman kita sendiri, dan kita tidak mendapati sana tersebut dari ulama, jumhur ulama dan sampai ke sahabat-sahabat. Kita tahunya hanya memaknai itu dengan tafsir kita sendiri, walaupun benar itu tidak bersanad, tidak ada riwayat apapun, itu tidak dibenarkan. Walaupun Al-Quran ini adalah mutawatir atau murni dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan membahas nuzulul Quran. Tadi sempat hampir terlupa.
Pertama adalah malam turunnya Al-Quran. Jadi di nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran adalah malam turunnya Al-Quran, di mana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu untuk mendapati turun-turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur yang melalui malaikat Jibril. Jadi malam turunnya Al-Quran itu tidak secara semerta-merta acak-acakan, tidak, tetapi memiliki tahapan-tahapan, yaitu memiliki 3 tahapan. Pertama, Rasulullah ke Lauhul Mahfuz. Kedua, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Dan ketiga, dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Peringatan turun ayat pertama Al-Quran. Ya, jadi asbabun nuzul ini adalah peringatan turun ayat pertama Al-Quran pada 17 Ramadan. Jadi mengapa dalam peringatan turun ayat pertama Al-Quran ini di mana-mana di masjid-masjid disyiarkan? Mengapa? Karena di bulan Ramadan lah kita bisa beribadah dan dilipatkan ganda apa yang kita amalkan dan apa yang kita pokoknya yang kita ibadah secara ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi dan mansuh. Jadi nasikh dan mansuh ini emang ada ya perbedaan pendapat ulama, tetapi kita mengambil pendapat ulama yang menjadi mayoritas. Jadi nasikh dan mansuh ini adalah pengubahan hukum ayat Al-Quran. Ya, nasikh itu kan adalah dalil yang menghapus hukum yang telah ada, dan mansuh adalah hukum yang dibatalkan, dihapus atau dipindahkan. Tetapi kita membahas yang secara umum. Mengapa ada nasikh dan mansuh di studi Al-Quran dan fikih ini, studi Al-Quran dan hadis ini? Mengapa? Karena nasikh dan mansuh di dalam ayat tersebut sungguh diperlukan, karena di dalam berbagai ayat itu adalah banyak ayat-ayat yang umum, mungkin banyak yang kita salah gunakan, seperti misalnya ayat misalnya surat apa ya, pokoknya tidak mungkin kan dalam Al-Quran itu kita memahami satu ayat itu hanya dengan bersandarkan pada satu dalil. Jadi mengapa ada nasikh dan mansuh? Jadi beberapa ayat yang mungkin ada perdebatan di kalangan ulama yang mungkin tidak bisa diterima dengan akal dan nalar, itu bisa ada ijtima dan ijtihad ulama untuk merevisi atau ayat tersebut atau ayat Al-Quran tersebut dengan mengambilnya dengan dalil-dalil Al-Quran yang berbeda, seperti misalnya yang misalnya banyak juga seperti ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat mutasyabihat yang mungkin itu masuk juga ke nasikh adalah ijaz Al-Quran atau mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran atau kekuatan dan keunggulan Al-Quran. Ya, sekarang kita sudah membahas tentang mukjizat Al-Quran. Tadi saya sudah bahas, tetapi mukjizat ini adalah dalam konteks judulnya, yaitu ijaz Al-Quran. Ya, kita mengerti Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar dari segala mukjizat, dari pokoknya ini adalah mukjizat paling utama dan masih diperuntukkan kepada kita umat muslim sampai sekarang. Makanya mukjizat Al-Quran ini salah satunya yang mungkin kita tidak tahu, yaitu adalah Al-Quran ini mampu mengetahui apa yang ada di masa depan dan tahu apa yang ada di masa lalu, dan menjadi pedoman kita sebagai umat muslim. Ini jadi pedoman bagi umat muslim karena mengapa? Karena di sini banyak kaidah-kaidah yang mungkin kita harus teladani, dan banyak sesuatu yang religius yang menjadi ketenangan hati dalam membacanya. Jadi salah satu mukjizat Al-Quran ini bisa menyempurnakan hati kita dan teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam taat beribadah kepada Dirinya. Ini adalah rasam Al-Quran. Yang terakhir kita akan membahas rasam Al-Quran. Rasam Al-Quran itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran. Jadi di sini itu kita membahas penulisan mushaf Al-Quran. Ya, Al-Quran itu dulu itu ya mungkin dari beberapa sanad yang mungkin menurut sejarahnya ya Al-Quran itu banyak dituliskan pada tulang-tulang, batu-batu dan lain-lain.
pada zamannya ini Al-Quran itu karena banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, makanya Al-Quran itu dibukukan. Jadi untuk menjaga ya seperti itulah, jadi dibukukan itu. Singkat cerita, jadi mungkin zaman sekarang ini kita tidak memahami bagaimana membaca Al-Quran, karena Al-Quran zaman dahulu itu yang ditulis itu tidak memiliki harkat-harkatnya, atau yang mungkin ada tanwin dan lain-lain. Jadi yang penulisan mushaf Al-Quran yang memiliki tanwin dan tanda apa yang kita baca itu disebutnya mushaf Al-Quran Utsmani, atau zamannya Khalifah Utsman bin Affan yang membukukan Al-Quran dan memberikannya tanda-tanda tersebut biar memudahkan pembacanya. Cukup sekian dari saya, mungkin hanya ini saja yang bisa saya bahas di studi Al-Quran dan hadis ini. Ya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.